Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perubahan Budaya Organisasi yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Sofan Nazarudin, saya Siti Dina Daroja, saya Siti Rustiani. Berikut untuk reviewnya perubahan budaya organisasi. Langsung dulu. Budaya organisasi. Mujono Jusantoso menyatakan bahwa budaya korporat atau budaya manajemen atau juga dikenal dengan istilah budaya kerja merupakan nilai-nilai dominan yang disebarluaskan di dalam organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. Susanto memberikan definisi budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak atau berperilaku. Robbins mendefinisikan budaya organisasi sebagai salah satu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Lebih lanjut, Robbins menyatakan bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi. Offset mengemukakan bahwa budaya organisasi mempunyai 5 ciri pokok, yaitu yang pertama, ada budaya organisasi merupakan satu kesatuan yang integra dan saling terkait. Yang kedua, budaya organisasi merupakan refleksi sejarah dari organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, budaya organisasi berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari oleh para antropolog seperti ritual, simbol, cerita, dan ketokohan. Yang keempat, budaya organisasi dibangun secara sosial dalam pengertian bahwa budaya organisasi lahir dari konsensus bersama dari sekelompok orang yang mendirikan organisasi tersebut. Dan yang kelima, ada budaya organisasi sulit dirubah. Untuk karakteristik budaya organisasi, Robbins memberikan karakteristik budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, berorientasi kepada hasil. Yang keempat, berorientasi kepada manusia. Yang kelima, berorientasi kepada tim. Dan yang keenam, ada agresivitas. Dan yang ketujuh, ada stabilitas. Berikutnya yaitu peranan budaya dan pembentukan budaya organisasi. Ada 3 peran penting, yaitu memberikan identitas bagi anggotanya, meningkatkan komitmen terhadap visi dan misi organisasi, serta memperkuat standar perilaku. Untuk membangun budaya organisasi yang dapat mendukung perubahan organisasi dibutuhkan alat. Alat utamanya adalah komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang sifatnya segala arah, tidak hanya dari atas bawah saja, sehingga akan memperlancar usaha pembangunan budaya organisasi yang baru dengan komunikasi yang efektif. Organisasi dapat mengkomunikasikan pentingnya perubahan, menampung saran dan masukan dari anggota organisasi dan hubungan antara anggota organisasi serta meningkatkan keterlibatan anggota organisasi. Kemudian pembentukan budaya organisasi. Sein merinci langkah-langkah dalam pembentukan budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, misi dan strategi, adanya asumsi dan pemahaman akan misi utama, tugas utama serta fungsi. Yang kedua, tujuan berdasarkan misi utama. Yang ketiga, cara mencapai tujuan melalui struktur organisasi, pembagian tenaga kerja, sistem penghargaan, dan sistem otoritas. Pengukuran, pengembangan kriteria yang akan digunakan untuk mengukur kinerja. Yang kelima, koreksi, menciptakan strategi pembenahan yang tepat sebagai dasar bertindak lebih lanjut untuk mencapai tujuan. Perubahan budaya organisasi. Robbins mengemukakan bahwa perubahan organisasi merupakan aktivitas yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Menurutnya, perubahan dapat dikelompokkan ke dalam pilihan perubahan: struktur, teknologi, penataan fisik, orang, atau sumber daya manusia.
Selanjutnya yaitu Polbet menawarkan ada 4 pendekatan yang dapat diterapkan untuk melakukan perubahan budaya, yaitu yang pertama pendekatan agresif, yang kedua pendekatan jalan damai, yang ketiga pendekatan korosif, yang keempat yaitu pendekatan indoktrinasi. Pendekatan agresif merupakan perubahan budaya dengan menggunakan pendekatan kekuasaan, non kolaboratif, membuat konflik, sifatnya dipaksakan, sifatnya unilateral, dan menggunakan dekret. Yang kedua yaitu pendekatan jalan damai. Perubahan budaya dilakukan secara kolaboratif, dipecahkan secara bersama, integratif, dan memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti budaya yang lama. Yang ketiga yaitu pendekatan korosif. Perubahan budaya yang dilakukan dengan pendekatan informal, evolutif, tidak terencana, politis, koalisi, dan mengandalkan networking. Budaya lama sedikit demi sedikit rusak dan diganti dengan budaya baru. Yang keempat yaitu pendekatan indoktrinasi, yaitu pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap pemahaman budaya yang baru. Berdasarkan pendekatan di atas, Polbet menyampaikan ada 5 tahap perubahan budaya, yaitu yang pertama deformatif, yang kedua rekonsiliasi, yang ketiga akturatif, yang keempat enaktif, dan yang kelima yaitu formatif. Selanjutnya adalah melaksanakan perubahan budaya perlu memperhatikan beberapa dimensi perubahan, antara lain yaitu yang pertama dimensi struktural, yang kedua dimensi ruang dan waktu, yang ketiga dimensi proses perubahan, yang keempat dimensi kontekstual, yang kelima dimensi subjektif. Yang pertama yaitu dimensi struktural. Tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui budaya yang ada, tetapi juga agar pelaku perubahan bisa belajar tentang pola pikir organisasi dan orang-orang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu dimensi ruang dan waktu. Asal terbentuknya budaya dan perjalanan sepanjang waktu. Tujuannya agar dalam perubahan budaya tidak terjadi kesalahan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu dimensi proses perubahan. Yang keempat dimensi kontekstual, dan yang kelima dimensi subjektif. Berikut untuk kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulannya yaitu dinamika perubahan budaya organisasi dapat membawa pengaruh positif atau negatif terhadap kinerja karyawan. Perubahan yang bersifat positif dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja karyawan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan semua anggota yang ada di dalam organisasi. Sedangkan perubahan yang bersifat negatif terjadi karena perubahan budaya organisasi tidak diikuti oleh beberapa aspek seperti pemimpin yang kuat, arus informasi yang baik, demokratis, dan dinamis yang mendukung keberhasilan perubahan itu sendiri, sehingga berdampak pada ketidaksejahteraan bagi semua anggota organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.